Magat kuros Roma panggah wakil katinya mawukyat ana wang-wang hong. Saya suka mendalang sejak umur 7 tahun dan prestasi yang sudah saya peroleh juara harapan 2 dalam cilik tingkat provinsi. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Tak hanya negara dengan kepulauan terbesar, letak geografis Indonesia menjadi negara dengan berbagai macam suku, ras, seni, dan budaya. Identiknya adalah Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, kota dengan segudang tempat wisata. Setiap sudutnya membawa kita untuk kembali. Tak hanya tempat wisata, budaya dan seni juga menjadi favorit wisatawan untuk menjelajahi isi kota Yogyakarta. Identitas Yogyakarta yang terkenal dengan seni membebaskan semua insan untuk berekspresi dengan berbagai media seni. Kumane asto gino ora aku harbe panyokobo lamun kowe kang nyikoro. Salah satunya adalah kesenian lokal wayang kulit. Zaman yang mulai menutup kesenian ini menjadikan kita lupa akan seni dan budaya yang kita miliki. Wayang kulit merupakan salah satu kesenian tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa. Wayang kulit merupakan nenek moyang dari berbagai macam jenis wayang yang ada hingga saat ini. Wayang kulit ini adalah kekayaan Nusantara yang lahir dari budaya asli masyarakat Indonesia yang mencintai kesenian. Wayang kulit dimainkan oleh seorang narator atau yang biasa disebut dengan dalang. Tak hanya memainkan wayang saja, seorang dalang harus bisa mengetahui isi cerita. Saat memainkan wayang, dalang juga diiringi musik menggunakan alat musik gamelan. Dalang adalah seorang pemimpin, pengarah, sutradara, dan dirijen dari sebuah pertunjukan wayang, baik wayang kulit ataupun wayang golek. Di era modern ini, kesenian wayang kulit sudah mulai tertutup oleh zaman, apalagi anak muda yang memilih untuk menonton pertunjukan musik. Berbeda dengan anak-anak milenial saat ini, bocah SD bernama Janggan Purbojati lebih gemar untuk menekuni hobinya sebagai dalang. Semakin hari semakin waktu. Saya suka mendalang sejak umur 7 tahun dan prestasi yang sudah saya peroleh juara harapan 2 dalam cilik tingkat provinsi, juara 3 dalam cilik tingkat kabupaten, juara 2 dalam cilik tingkat kabupaten, juara 1 dalam cilik tingkat kabupaten, dan juara 1 dalam cilik tingkat provinsi. Janggan Purbajati merupakan putra terakhir dari Bapak Muhammad Yasin dan Ibu Ngatiem.
Kedua orang tua Janggan bukanlah dalang ataupun seniman. Awal kecintaan Janggan dengan dunia seni atau dalang yaitu ketika dirinya memerankan beberapa alat rumah tangga yang ia imajinasikan sebagai wayang. Janggan mengaku ingin sekali bercita-cita sebagai dalang profesional seperti almarhum Ki Seno Nugroho yang berasal dari Yogyakarta. Ketertarikan Janggan terhadap wayang karena ingin melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah wayang kulit. Meski di usianya yang masih muda, berbagai penghargaan telah diperolehnya, dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. Dari penghargaan tersebut, Janggan dipercaya untuk mewakili Kabupaten Kulon Progo untuk maju di Festival Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar pada Agustus 2020 dengan lakon yang ia bawakan, Cupu Mani Astagina. Kalau saat ini sebetulnya ada tapi belum ada penelitian secara ilmiah, itu belum ada yang meneliti bagaimana wayang atau perkembangan wayang terhadap anak-anak muda itu. Saya belum pernah melihat, tapi memang ada banyak mengatakan bahwa wayang itu sudah tidak digemari, sudah tidak disenangi oleh anak-anak muda. Tetapi saya sebagai pengurus Pepadi yang mengurus tentang wayang, kalau ada lomba, ada festival tingkat daerah atau tingkat pusat, itu ternyata banyak sekali anak-anak muda itu yang betul-betul memahami tentang wayang, betul-betul berlatih tentang wayang. Itu saya sampai heran. Jadi seolah-olah anggapan bahwa wayang itu tidak digemari anak-anak muda itu sama sekali tidak. Untuk anak saya Janggan itu memang dari kecil itu sudah mulai senang dengan wayang. Itu sebetulnya kalau dilihat dari sejarah itu orang tua ataupun nenek kakek enggak ada yang jadi dalang. Jadi saya, orang tua saya, nenek saya itu orang biasa, bukan seorang seniman atau seorang dalang. Tapi untuk anak saya Janggan ini memang lain dengan kakak-kakaknya, Mas. Jadi kalau yang kakak-kakaknya itu ya biasa seperti anak yang lain, tapi kalau Janggan ini memang dari kecil sudah mulai senang dengan wayang. Dulunya sebelum kenal bentuk wayang itu memang sekitar umur 2 tahun itu sering main pecahan genting, kadang batu itu ditata di pinggir tembok itu. Nah, itu dianggap wayang katanya. Terus kalau itu ya kadang mainan pakai perabotan rumah tangga seperti sendok, centong, yang bentuknya kalau ditata ya seperti wayang juga. Janggan Purbajati merupakan putra terakhir dari Bapak Muhammad Yasin dan Ibu Ngatiem. Kedua orang tua Janggan bukanlah dalang maupun seniman. Awal kecintaannya dengan dunia seni atau dalang yaitu ketika dirinya memerankan beberapa alat rumah tangga yang ia imajinasikan sebagai wayang. Janggan waktu kecil itu memang lain dengan anak-anak yang lain, Mas. Jadi cara bermainnya, kemudian ini karena Janggan ini kan di keluarga ini cuma ada Janggan sendiri ya yang kecil. Jadi kakak-kakaknya itu sudah besar semua, sudah dewasa. Jadi ya tentu saja itu sangat mempengaruhi terhadap psikologi dan juga kedewasaan. Jadi dia itu menjadi dewasa sebelum dewasa gitu loh.
cara berpikirnya, kemudian tutur katanya itu sudah seperti anak dewasa gitu. Sebagai anak terakhir dan memiliki kakak yang sudah besar, tentunya membuat Janggan mengikuti pola pikir yang lebih dewasa. Jadi Janggan itu beberapa kali ikut festival, tapi belum maksimal. Dalam arti potensi Janggan itu sebetulnya bagus, tapi karena kalau di festival kan ada pembinanya. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu pembinanya itu kurang bisa memanfaatkan potensi si Janggan. Nah, tahun 2020 ketemulah dengan saya. Nah, terus resep kenapa Janggan bisa masuk ke nasional. Sebelum Janggan ke sini, itu kemarin kan festival itu kan terserah pembina mau milih jalan yang mana. Anak saya juga ada SMP 2 pengasuh itu, tapi kenapa saya memilih Janggan? Karena saya pandang potensinya bagus, tapi belum pernah digarap dengan maksimal. Ada macam-macam bidang seni. Audio Jungle. 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 Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria. Kehangatan sepanjang hari. Indomie seleraku, Indomie dari dan Bali, Indonesia seleraku.
Untuk menjadi dalang profesional tentunya membutuhkan proses yang panjang dan tidak instan. Proses tersebut jangan lakukan tentunya untuk dirinya sendiri maupun orang tuanya. Salah satu hasil dari proses janggan adalah penghargaan yang diberikan dari Dinas Kebudayaan untuk janggan. Beberapa penghargaan telah ia peroleh, antara lain penghargaan yang diberikan dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo untuk janggan sebagai budayawan cilik yang telah melestarikan budaya di usia muda. Kemudian juara 2 di Kabupaten Kulon Progo, juara 2 Kabupaten Kulon Progo, juara 1 Kabupaten Kulon Progo. Beberapa lomba telah ia ikuti dan ia juarai. Semua yang diperoleh adalah hasil ketekunannya dalam berlatih. Untuk mengasah hobinya, Janggan belajar bersama di Sanggar Ayodhya yang berada di Bantul, Yogyakarta. Pernah ke latihan 4 hari berturut-turut ke Jogja, jadi harus pulang pergi dari Kulon Progo ke Jogja itu sampai malam, jadi badannya serasanya tuh kurang fit. Katut kocos rusumbar maneng kodi keterengah kosok umur iris-iris propuro katut kocok pasan bos tadi jelat-jelat isewani motok pemarangan. Sanggar saya juga banyak sekali potensi-potensi yang kemarin saya lupa yang juara-juara itu karena saking banyaknya anak-anak itu. Ada yang dari pengasuh itu juara yang tahun 2018, tapi karena pelaksanaannya itu beda dengan provinsi, jadi waktu itu jangan dikirim ke provinsi penunjukan langsung dan tidak persiapan maksimal. Tidak ada pembinaannya di provinsi. Amin Sewu, juara 5. Itu. Potensi yang dimiliki Janggan sangatlah besar, namun belum memaksimalkan potensi yang ia miliki. Saya menekuni ini dari dulu tahun 2016 atau 2017 tuh belajar di Sanggar Ayodhya di Bantul. Terus tahun 2017 sudah berhenti. Tahun 2019 saya mulai belajar lagi di Sanggar Cekro Kembang di Sentolo Kulon Progo. Kendala yang saya harus hadapi adalah saat membutuhkan toko wayang tuh kadang saya juga nggak punya, jadi harus meminjam ke orang lain. Ya tentunya Mas, tentu bangga sekali dan satu-satunya merupakan kebanggaan keluarga kami karena Janggan ini juga satu-satunya yang lain dari kakak-kakaknya. Dari kakak-kakaknya itu tidak ada yang suka atau tahu tentang wayang, itu tidak ada. Jadi
kita semua itu di keluarga ini juga nggak tahu kenapa si Janggan itu kok tiba-tiba suka wayang, itu nggak tahu. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria. Kehangatan sepanjang hari. Indomie seleraku, Indomie dari dan bayi, Indonesia seleraku. Selain hobinya dengan wayang ataupun dalang, tentunya Janggan juga mengidolakan seorang dalang profesional. Salah satu dalang idola Janggan adalah almarhum Ki Seno Nugroho. Sigra bala kang tumingal Perang campo samya matali ler nadet wileting kota. Kecintaannya dengan dalang
Janggan tak lupa atas kewajibannya sebagai pelajar untuk menempuh pendidikan. Seperti anak-anak pada umumnya, Janggan juga selalu berbaur bersama teman sebayanya untuk bermain layaknya anak-anak. Setiap anak selalu memiliki kemampuan atau bakat masing-masing dan berbeda-beda. Harapan saya semoga Bapak Ibu semua sebagai orang tua yang menonton program ini tetap mendukung kepada putra-putrinya yang mungkin sudah sedikit ada bakat atau kemauan untuk berkesenian, ya tidak harus mendalang atau tidak harus menjadi penyanyi atau tidak harus kerawitan atau apalah itu. Yang penting kita tetap menjaga budaya ini sebagai jati diri bangsa kita. Sebagai anak bangsa dan putra-putri milenial, kita harus bangga dengan kekayaan seni dan budaya yang kita miliki. Kepala BKKBN Republik Indonesia dan juga sebagai Bupati Kulon Progo. Harapan dari saya, Janggan ini kalau bisa ya nanti sebagai dalang yang menguatkan dalang klasiknya. Jadi jangan banyak humor, ada humor tak boleh, tapi jangan sampai klasiknya itu hilang. Karena dalang kan istilahnya sebagai ya tontonan, ya tuntunan, ya tatanan, tapi tontonan, tatanan, tuntunan, gitu Mas. Jadi tonton dilihat orang banyak, sebagai tatanan itu seperti budi pekerti, tatanan orang hidup di dunia ini supaya menjadi itu yang baik, tatanan. Nah, tuntunan itu dalang harus bisa memberikan contoh yang baik, tuntunan. Jadi seperti dakwah. Seni dan budaya di Indonesia sangatlah banyak. Sebagai putra-putri penerus bangsa, mari kita lestarikan budaya. Dari mulai seni tari, musik, hingga wayang. Pesan-pesan untuk teman-teman seumuran saya, lestarikan budaya. Budaya di Indonesia ini sangat beragam, jadi tidak hanya wayang, ada yang menari dari daerah Aceh ataupun Maluku. Jadi tidak harus menyukai wayang, menyukai budaya lain pun bisa. Indonesia memiliki sejuta harta karun yang mampu kita eksplor. Seharusnya kita bangga jika seni dan budaya kita diakui oleh dunia. Mari kita lestarikan seni dan budaya bersama Satria Milenial.